kadang-kadang Tuhan berikan kita satu atau dua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johan Kosman Jai. Saya dari Universitas Nias. Saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa dan perkembangan secara bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Kita ketahui dulu apa itu bahasa. Bahasa itu adalah alat yang sistematik untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda atau bunyi-bunyi gestur yang berkaitan dengan mimik atau tanda-tanda yang sudah disepakati dan mengandung makna yang mudah dipahami. Yang pertama adalah bahasa sebagai sistem. Maksudnya adalah bahwa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen teratur dan menurut pola tertentu. Yang kedua adalah bahasa sebagai lambang. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Yang ketiga adalah bahasa adalah bunyi. Sistem bahasa itu berupa lambang yang diwujudkan berupa bunyi yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa, atau termasuk lambang bahasa adalah bunyi yang bukan yang dihasilkan alat ucap manusia, tidak termasuk bunyi bahasa. Contohnya bunyi teriakan, batuk, dan bersin, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah bahasa itu bermakna. Telah dibicarakan tadi bahwa bahasa itu adalah sistem lambang. Oleh karena itu, lambang-lambang itu mengacu pada suatu konsep, ide atau pikiran, maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Yang kelima adalah bahasa itu arbiter. Kita ketahui dulu apa itu arbiter. Arbiter itu adalah sembarang, sewenang-wenang, maka suka, berubah-ubah. Maksudnya adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Misalnya, kita tidak bisa menjelaskan hubungan antara lambang bunyi atau air dengan benda yang dilambangkan, yaitu benda cair yang dipakai. Dan yang keenam adalah bahasa itu konversional. Telah kita bahas sebelumnya bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Contohnya, semua masyarakat Jawa menyambut pesawat dengan sebutan kapal terbang. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kita ketahui dulu, bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini dipakai sebagai bahasa penghubung antara suku Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan dari dalam luar Nusantara atau dari di dalam Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu nampak lebih jelas dari berbagai peninggalan sejarah. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu ini di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang bergabung dan
berkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia, atau Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Yang kedua adalah sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar atau bahasa halus. Yang ketiga adalah suku Jawa, suku Sunda dan suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat adalah bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Setelah kemerdekaan Indonesia, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat tersebut. Para pemuda berkira bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bahwa berbangsa yang satu dan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda tersebut adalah merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1988, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa nasional. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus tahun 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Oke, sekian dari penjelasan saya.